berarti dikalikan 30 hari, berarti 210 juta omset. Iya, Ya. saya sendiri bang sampai di kelas 3 aja itu pun nggak sampai full. Gitu. Kelas 3 SD? Itu pun nggak sampai full. Nggak lulus? Nggak lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan bapak ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Bakat Usaha, channel yang selalu memberikan inspirasi, ide-ide positif tentang usaha sembako. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan tentang apa itu SRC dan bagaimana cara bergabung dengan SRC, kemudian manfaat apa yang kita dapat dari SRC. Nah, di hari yang spesial ini saya sengaja mendatangi seorang narasumber. Beliau adalah salah satu mitra SRC yang kami ketahui. Ya, beliau adalah namanya Mas John. Beliau akan menceritakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang menjadi suatu permasalahan yang saya belum ketahui. Makanya saya sengaja datangin beliau. Ini adalah mitra SRC yang mengetahui banyak tentang apa itu SRC. Nah, tapi sebelum mengulas banyak tentang beliau ini, saya akan mengulas sedikit tentang latar belakangnya Mas John ini, orangnya dulunya seperti apa sebelum menjalankan atau sebelum mengelola usaha yang sebesar ini. Sebelum merintis usaha, Mas John ini latar belakangnya dulu itu orangnya seperti apa? Kok sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk membuka usaha dan akhirnya bergabung dengan SRC dan menjadi sukses. Sebelum saya membuat toko kelontong ini, sebenarnya kerja saya di Malaysia dulu. Jadi waktu saya di Malaysia itu, saya ketemu dengan teman-teman saya. Nah, teman-teman saya itu sebenarnya kalau kita melihat bukan orang asli Malaysia, dia orang-orang Aceh. Jadi setelah saya melihat orang-orang Aceh kok sukses ya, mendapatkan pundi-pundi ringgit ya di sana, tapi kan nanti jadi rupiah gitu dengan jualan kelontong gitu. Terus saya mencoba, saya waktu itu ketemu, terus saya mencoba untuk mempelajari cara-cara mereka berjualan. Setelah saya pulang, ya saya coba terapkan sistem mereka, saya bawa ke Indonesia di sini. Itu pengalamannya dulu justru merantau ke Malaysia. Iya, saya merantau ke Malaysia. Dan saya melihat orang Indonesia, orang Aceh sukses di bidang perniagaan. Oh gitu. Beliau ini menurut cerita sudah punya cabang dari minimarket 1 sampai ke minimarket 2 ya Mas? Iya. Oke, luar biasa Mas. Boleh tahu nggak ini sebenarnya omset ya? Sekarang bahkan sudah punya 2 cabang. Omsetnya untuk toko yang sekarang di belakang saya ini berapa Mas? Untuk satu bulannya? Satu bulan gimana Mas? Sebenarnya kan privasi untuk kita. Oh iya. Tapi Okay. enggak. Tapi untuk teman-teman yang sekarang nonton di channel ini, gitu. Iya. Ini hanya untuk inspirasi, untuk penyemangat aja. Supaya kita tambah semangat. Oke, biar tambah semangat Iya. Bapak Ibu yang Ini, mengelola usaha sembako bagi pemula tentunya Mas. Gitu, saya ini nggak Mas. Sebenarnya saya nggak terlalu muluk-muluk. Ya. Betul. Tapi Baik. apapun rezeki yang kita terima itu kita syukuri ya, kan gitu. Jadi kita syukuri aja. Gitu. Tapi alhamdulillah untuk 10 juta itu ada di tangan setiap bulannya. Itu sudah bersih. itu bersih ya Mas ya? Iya. Berarti itu sudah keuntungan bersih. Itu sudah dipotong sama modal segala macam, bayar karyawan segala macam, sudah 10 juta. Berarti omsetnya berapa Mas? Satu hari sih target kita sih di atas 7 juta. Satu hari 7 juta bulan. Berarti kalau sehari 7 juta, berarti dikalikan 30 hari, berarti 210 juta omset. Iya. Luar biasa Mas Jon. Tapi ngomong-ngomong bener ini, Mas Jon ini dulunya emang, ini menurut cerita ya Mas Jon, Mas Jon ini lulusan SD atau apa, SD nggak lulus apa sebenarnya gimana? Ini iya. menurut cerita. Bener. Iya, saya memang terus terang ya Mas. Saya suka dengan pendidikan, Iya. tapi saya memang orang beruntung ya. Iya. Saya sendiri memang sampai di kelas 3 aja itu pun nggak sampai full. Gitu. Kelas 3 SD? Itu pun nggak sampai full. Nggak lulus? Nggak lulus. Menurut saya kalau pendidikan itu ya penting ya, tapi yang pendidikan yang ada di sekolah itu bukan karena jasa itu juga penting. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pendidikan ya semuanya tadi. Termasuk sekarang saya menekuni dunia saya, dunia retail, itu juga salah satu pendidikan. Wow. Karena saya
saya ketemu dengan teman-teman, Uh-huh. dengan sampean, Uh-huh. ketemu dengan yang lain-lainnya, secara otomatis itu memberikan satu pengalaman yang selalu setiap hari itu ada ilmu yang kita dapatkan, Pak. Gitu. Jadi menurut saya ya, yang penting kita ada kemauan, saya rasa kita bisa. Buset. Nah, Oke Bapak Ibu, luar biasa Mas Jon ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, SD aja nggak lulus, tapi punya usaha sebuah minimarket yang namanya apa Mas Jon? SRC John Mart. SRC John Mart, SRC John Mart 1 dan SRC John Mart 2 Bapak Ibu. Beliau tidak lulusan SMA atau kuliah, beliau bahkan SD nggak lulus, benar Mas Jon ya? Betul. Tapi punya usaha yang sebesar ini, bahkan punya karyawan. Ini untuk Bapak Ibu, setelah mendengar cerita Mas Jon ini, Bapak Ibu seharusnya semangat nih. Apalagi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ini mungkin yang lulusannya tinggi ya, mungkin dari SMA atau kuliah, tapi kenapa nggak bisa sukses? Kita bisa contoh dari Mas Jon. Beliau hanya sekolah kelas 3 SD, bahkan tidak lulus, tapi punya usaha yang begitu besar. Luar biasa Mas Jon. Nah, ini ngomong-ngomong tentang apa itu SRC, Iya, cara betul. bergabung dengan SRC kan gitu ya. Jadi begini, SRC itu sebenarnya selalu pengen membantu supaya teman-teman yang bergabung di SRC tetap terbantu. Karena apa? Teman-teman kita kan banyak sukses di bidang ini. Jadi mereka ngajarin ke kita, caranya itu seperti ini, caranya seperti ini. Dan caranya bagaimana supaya kita bisa menjual harga yang ini, terus nanti dapat keuntungan dari yang ini. Saya bergabung dengan SRC yaitu karena ada paguyubannya. Ada paguyubannya. Jadi di dalam paguyuban itu kan kita bisa kenal dengan ribuan orang. Jadi secara otomatisnya itu kita memang peluang untuk maju itu memang ada. Karena secara otomatis kita akan tahu info-info tentang harga. Oh ini di sini ada harga murah. Oh di sini harga ada ini. Karena memang kita kan harus sebagai pemilik toko kita harus tahu gitu kemana kita mencari barang yang murah, terus kita bisa menjual dengan harga yang standar sehingga kita mempunyai keuntungan yang baik. Karena gini, kalau kita melihat ya selama ini kan teman-teman dari tim-tim daripada SRC itu sendiri juga mengamati kadang-kadang tutup kok jam-jam sekian nggak tutup ya. Jadi kalau saya melihat sendiri toko yang selalu buka tutup itu banyak fashion nah gitu. Makanya SRC sendiri itu membantu supaya bagaimana yang pemilik toko itu buka terus gitu loh, buka terus daripada jam kayak si sebelah gitu ya, dari jam 6 sampai jam 10 malam misal kata gitu. Makanya sekarang kita antar tim-timnya untuk mensupport barangnya, mensuplai barangnya gitu. Jadi terus barang-barang yang tentu saja mungkin masih bisa dijual lagi ya. Betul. Kadang-kadang malah lebih murah dari pasar kan gitu. Itu jadi kita sendiri terus akan ke sana Mas gitu. Jadi kita sendiri contoh misalnya sekarang saya ditunjuk menjadi mitra ya. Mitra SRC. Mitra untuk SRC sendiri itu ya tujuannya kayak gitu. Jadi saya diajarin pihak-pihak daripada SRC itu sendiri untuk mencari barang-barang yang murah terus kita distribusikan ke teman-teman kita tadi supaya teman-teman kita tadi ya efisien tentunya dibantu supaya mereka tuh bisa senantiasa bisa buka tokonya continue dari jamnya gitu. Itu yang kita ajarkan ke mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah manfaat apa yang kita dapat setelah gabung sama SRC gitu kan? Kalau manfaatnya banyak banget sih Mas ya, terutama untuk saya pemula. Saya gini, buat toko kelontong ini kan baru sekitar 3,5 tahun ya. Iya. Nah, gitu, karena tapi 2 tahun itu kita nggak gabung di SRC, jadi kita masih start. Tapi setelah kita gabung di SRC, diajarin cara penataan barang, gitu. Terus cara membuat diskon, cara membuat promo, gitu. Sehingga pertama kali yang omset kita yang cuma 3 juta, sekarang bisa ke 7 juta. Itu salah satu manfaat. Manfaat dari bergabung di SRC. Dan betul sekali yang dikatakan oleh Mas Jon. Kalau kita melihat, coba toko-toko yang tanpa manajemen, tanpa pengelolaan yang bagus, itu cenderung mereka amburadul, bahkan cenderung mereka belum legal. Saya amati Mas.
kenapa ya pokoknya Simba itu daripada dulu sampai waktu masih kecil sampai sekarang kok masih itu aja. Yang dijual masih gitu-gitu Itu aja. aja. Gitu. Jangankan untuk mengembangkan gitu ya. Untuk mau untuk sedikit menghidupi kehidupannya aja agak sedikit susah kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita di SLC itu kan kita diajarkan Mas, 1 bulan atau 3 bulan sekali itu nanti kita ada acara paguyuban, jadi kita bisa sharing-sharing tentang toko. Apalagi dalam melanjutkan satu usaha, kita memang harus ada tim, ada temen gitu. Jadi kayak sekarang ini di SLC ini secara otomatisnya saya lebih mudah ya, karena contoh misalkan ada di paguyuban itu nanti kita akan ketemu dengan toko A gitu. Nanti kita akan bisa melihat toko A apa yang dijual, sehingga nanti yang dijual mereka itu nanti kita kita terapkan di tempat kita gitu, memberikan harga-harga yang murah. Secara otomatis kan mereka tertolong. Iya. Dengan satu barang yang sama, kualitas yang sama, ukuran yang sama, tapi harganya bisa murah, dekat lagi kan gitu. Sesuai dengan semboyannya SRC. Oh, gitu. Ya kan gitu. Oke. Dan pengalaman saya Bapak Ibu setelah bergabung sama SRC, bahkan langsung kenal sama Mas John ini, sekarang saya ini belanja di tempat Mas John dan diantar sampai rumah Bapak Ibu. Kita sudah tidak susah payah lagi ke pasar, harus tinggal kita tulis di buku, langsung foto, kirim ke grupnya John Mat 1 atau John Mat 2, langsung di ACC, dan bahkan barang akan diantar sampai rumah bebas ongkir. Betul Mas John? Betul. Bebas ongkir Mas. Karena gitu. Soalnya intinya gini. Kita yang saya pelajari selama ini, bagaimana sih supaya barang kita ini terjual. Bahkan semua barang kita itu pasti ada keuntungan. Karena setiap barang itu ada keuntungan. Betul. Jadi yang kita pastikan adalah supaya barang kita ini terjual. Jadi target kita adalah 700 item, bahkan 1000 item. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi ngomong-ngomong kita minum Mas. Oke, minum dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, betul Mas John. SRC juga ya. Ini adalah minuman dari perusahaan SRC langsung Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita sudah bergabung sama SRC, kita diwajibkan punya barang minuman seperti ini. Oke Mas John. Subscriber kan belum tahu Mas John orang mana. Nah, saya sebenarnya asli Kudus ya. Mas John sebenarnya asli orang Kudus ini. Bapak Ibu. Sekarang di Kudus Bapak Ibu. Asli orang Kudus. Dan mengembangkan saya masih di Kudus juga ya. Jadi kita sendiri memang mengabdi untuk negeri lah ya. Jadi terutama negeri Kudus gitu. Jadi kita jadi saya memang asli orang Kudus sendiri. Mantap. Asli kelahiran orang Kudus dan bahkan usahanya juga di Kudus. Mantap. Yang terkenal di Kudus apa? Soto dong. Soto orang Kudus, salam sukses. Soto Kudus. Oke. Ada jenangnya juga loh Mas. Oh iya. Jenangnya juga enak loh. Promosi jenang. Gak apa-apa Bapak Ibu. Gak apa tuh. Jadi orang-orang Kudus yang sedang menonton video ini nanti support kita. Oke Mas John. Kunci usaha supaya usaha kita cepat selalu berkembang, maju dan langgeng. Teman-teman kita yang masih pemula, yang mengembangkan usaha itu belum pengalaman Mas ya. Nah, tolong itu dikasih tipnya gitu, Mas ya, sebelum kita selesai. Kalau saya sendiri gini ya, yang penting kita tekun. Kita tekun. Pertama kita tekun. Terus sabar ya. Sabar. Terus secara otomatis banyak ya rintangan-rintangan. Iya. Jadi yang penting kita juga sabar. Kalau kita nggak tekun tentang waktu sendiri ya, misalkan buka biasanya jam 6 harus sudah buka toko gitu. Tapi sedangkan tadi ada acara masih ngantuk harus bangun gitu kan. Itu kan salah satu. Tapi kalau kita tekun terus kita melawan itu ya dengan semangat gitu. Yang penting semangat juga sih Mas. Jadi selain tekun terus sabar semangat. Tekun, sabar, semangat. Yang penting kita mau usahakan. Oke. Terima kasih Mas John. Terima kasih banget waktunya yang telah diberikan ke saya karena Mas John ini adalah orangnya sangat sibuk Bapak Ibu. Orangnya itu walaupun bos tapi masih tetap melayani pembeli-pembeli. Beliau ini sangat rajin, bagus. Saya sudah sengaja mendatangi beliau karena beliau ini adalah mitra dari SSC yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom komentar. Dan sekarang sudah dijawab. Saya luar biasa. Saya juga udah paham karena ada sedikit terlambat. Oh iya. Oke Mas John, terima kasih waktunya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Sukses. Sukses.